Oke, assalamualaikum. Selamat bertemu kembali uh, dalam kuliah sinkronus ini. Jadi di kuliah sinkronus terakhir kita sudah membahas sampai konvolusi, ya, convolution, dan saya terhenti di mengerjakan contoh berikut. Jadi saya akan lanjutkan lagi di sini. Oke, jadi saya sampai sini ya. Saya akan tulis di bawah saja. Oke, jadi tadi terakhir saya sampai Y atau transformasi Laplace dari fungsi Y yang kita cari, ya, Y besar. Ini dapat ditulis sebagai P plus 2, ya, P plus 1. So, ini adalah, saya tulis A ya, ini A gitu kan. P plus 2. Oh, sorry, ya, ini, sorry. Saya ulangi lagi deh. Ini adalah P plus 2, P plus 1. Ini 1, gitu ya. Mengalihkan transformasi Laplace dari E pangkat minus T. Ya, kita bisa menyelesaikan ini dengan cara yang sudah kita bahas, ya. Kita bisa tulis, ya, kita bisa dekomposisi fraksional ini menjadi min 1 per, atau ini adalah A gitu ya. Ini adalah A dan B, gitu kan. P plus 2 plus B, P plus 1, ya. Ini mengalihkan L. Ya, Anda bisa menyamakan, ya, antara isi dalam kurung sikun dengan isi dalam kurung biasa ini, ya, dengan sedikit aljabar Anda akan dapatkan bahwa A dan B ini, koefisien A dan B ini adalah min 1 dan plus 1. Bisa dicek sendiri, tidak terlalu sulit. Nah, normally biasanya kita mencari dulu Laplace, transformasi Laplace dari E pangkat min T, lalu kita kalikan, lalu kita lihat per sukunya, ya, gitu ya. Itu bisa dilakukan dan kita kalau salah sudah pernah melakukannya. Tapi kita akan coba untuk mengeceknya dengan cara konvolusi. Ya, kalau Anda lihat, maka suku pertama ini adalah Laplace, transformasi Laplace dari ini min, ya, atau minnya di luar ya, min. Seperti plus 2 ini kan berarti kalau ingat ini min 2T gitu ya. Dan ini adalah transformasi Laplace dari E pangkat min T. Ya, ini semua mengalihkan ini. Nah, saya bisa menggunakan sifat linearitas dari operator L, ya. Saya bisa menuliskan ini sebagai L, E pangkat min T, min E pangkat min 2T, ya kan, mengalihkan L pangkat, L dikali, L dari E pangkat min T, sorry. Nah, ini saya bisa definisikan ini sebagai GT, gitu ya. GT ini adalah HT. Sorry, bukan L-nya, tapi isinya ya. Maaf. Isi dari ini saya bisa definisikan sebagai GT, ya. Isi dari ini, ya, E pangkat minus T saya namakan sebagai HT. Maka saya dapat, saya punya perkalian seperti ini. Ya, in principle berarti saya punya konvolusi ya. Di sini adalah G, ya. G fungsi P dikalikan H fungsi P.
Oke. Nah, ini kan kita bisa gunakan integral, atau secara umum ya, ini adalah 0 sampai tak berhingga gitu kan. Ini adalah saya gunakan, indeks dummy sigma, E pangkat minus beta, P sigma, D sigma gitu ya. Mengalihkan, 0 sampai tak berhingga, hal saya gunakan kappa ya, E pangkat minus P kappa, D kappa. Oke. Ya ini kalau kita lanjutkan, ya ini kan yang di ruas kanannya adalah Y ya, Y, ya kan? Dan Y itu sendiri adalah di ruas kanan, kalau bisa saya tulis adalah integral dari YE pangkat minus PT, dt, ya kan? Dan di ruas kanan ini adalah double integral ya, integral lipat 2, G sigma H kappa, ya kan? E pangkat min P, sigma plus kappa, D sigma, D kappa, ya. Sama seperti yang kita sudah bahas di video sinkronus ya, saya bisa mendefinisikan T sedemikian rupa sehingga di sini adalah kappa plus sigma ya. Sorry, ya kappa plus sigma gitu kan. Jadi di sini saya di ruas kanan saya bisa menuliskannya, ruas kiri saya tulis dulu ya, 0 sampai integral 0 sampai tak berhingga Y E pangkat minus PT dt ya. Di ruas kanan saya punya, oke, saya bisa tuliskan seperti ini, integral dari T sama dengan 0 sampai tak berhingga, integral dari kappa sigma, sorry ya, sigma sama dengan 0 sampai T ya. Di sini lagi sigma, ini adalah H T min sigma ya, E pangkat min PT D sigma dt. Oke. Nah, kita tidak mengerjakannya, tapi coba kita lihat ya. Apa yang saya kurung ini, ya. Atau mungkin sorry, saya sedikit tata dulu sebelum saya kurung ya. Ruas kanan ini kan bisa saya tuliskan seperti ini ya. Ini integralnya 0, T sama dengan 0 sampai tak berhingga, gitu ya. Ini saya kurung di sini. Kurung, oke. Apa yang dikurung? Kayak integral ini ya. Integral dari sigma sama dengan 0 sampai T ya. G sigma H T min sigma. Oke. D sigma. Oke, ini yang saya kurung, jadi saya keluarkan E pangkat minus PT-nya ya. E pangkat min PT. Kenapa? Ya, saya bisa keluarkan karena kan ini saya bisa mengintegralkan duluan terhadap sigma ya. Seperti ini. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, kita bisa simpulkan bahwa di ruas kiri bentuknya seperti ini, di ruas kanan bentuknya seperti ini. Maka kita bisa identifikasi apa yang dalam kurung siku ini sebagai Y. Ya. Jadi, di sini kita langsung mendapatkan Y, fungsi T,
dengan cara mengevaluasi integral tersebut ya. Jadi di sini saya punya Y sebagai fungsi T, ini langsung didapatkan sebagai integral dari 0 sampai T ya, G sigma dikalikan HT min sigma D sigma. Nah, simple ini. In principle ya, meskipun in practice mungkin tidak terlalu simple ya. Tapi in principle saya bisa tulis seperti itu. Nah, tinggal saya masukkan aja fungsi G-nya tadi apa, fungsi H-nya itu apa. Kalau kita lihat tadi fungsi G-nya kan adalah ini ya, maka saya ganti G sigma, maka ini E pangkat min sigma dikurang E pangkat min 2 sigma gitu ya. Maka di sini saya punya E pangkat min sigma dikurang E pangkat min 2 sigma ya. Dikalikan H sebagai fungsi T min sigma. Nah, H tadi adalah E pangkat minus T. Berarti di sini H-nya adalah E pangkat min T min sigma gitu ya. Ini integral terhadap sigma. Oke, ini kalau saya masukkan, maka ini E pangkat sigma minus T ya kan. E pangkat sigma minus T mengalihkan E pangkat min sigma, E pangkat sigmanya hilang ya. Kebergantungan terhadap sigma hilang di suku pertama ya. Jadi seperti ini ya. Ini jadi E pangkat E pangkat minus T maksud saya, dikurang E pangkat minus, mungkin E pangkat minus T-nya bisa saya keluarkan ya, memudahkan. Ini E pangkat minus T, sorry ini 1 berarti, ini tinggal 1, ya. 1 dikurang E pangkat min sigma saja, ya. Integralkan terhadap sigma. Nah, ini hasilnya adalah elementary. Karena ini integral terhadap sigma, maka saya bisa keluarkan E pangkat minus T dari integralkan. Jadi ini tinggal integral sigma ditambah, ya kan ini minus, lalu diturunkan ini minus lagi. E pangkat min sigma. Ya. Ini dievaluasi dari sigma 0 sampai sigma T. Ya. Ya, ini kan berarti E pangkat minus T dikalikan, kalau saya masukkan sigma-nya T, maka ini adalah T gitu ya, ditambah E pangkat min T ya, dikurang sigmanya 0 ya 0. Tapi di sini E pangkat min 0 adalah 1 ya, dikurang 1 di sini. Oke. Maka di sini saya dapat langsung aja di sini ya. Saya tulis di bawah aja. Maka sekarang saya langsung dapat solusinya. Y sebagai fungsi T ini adalah T E pangkat minus T gitu ya. Ini min, plus E pangkat min 2T ya, ini baru min E pangkat minus T. Oke, ini hasilnya, solusinya dari sistem persamaan diferensial biasa yang di video sebelumnya kita tinjau ya. Mohon maaf, saya mau tunjukkan sekali lagi ya di sini ya. Ini ya, persamaan diferensialnya ini dengan syarat batasnya ini. Oke, jadi konvolusi ini memberikan alternatif cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial ya menggunakan transformasi Laplace ya. Jadi kita bisa menggunakan transformasi Laplace dengan menggunakan dengan punya glossary dari bentuk-bentuk inverse transformasi Laplace yang tersimpan dalam tabel ya. Berbekal pada tabel itu kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial biasa ya. Atau tanpa harus mungkin tetap harus tetap melihat ke tabel ya. Jadi cara konvolusi ini kita tetap harus melihat ke tabel, tapi lihat tabelnya mana, misalnya ini ya, yang simple ini. Ya. Tapi ini cukup membantu, kenapa? Karena kalau secara brute force, kita harus mengalihkan ini ya, transfer function-nya dengan
input function-nya ini ya, dengan inputnya, transformasi Laplace dari fungsi inputnya. Lalu dari situ perkaliannya baru kita lakukan inverse dari transformasi Laplace ya. Kadang-kadang itu tidak mudah ya kan, karena transformasi Laplace ini tidak sifatnya linear terhadap perkalian dua buah fungsi ya. Kan saya punya dua buah fungsi ya. Fungsi ini dikalikan apapun hasil dari transformasi Laplace fungsi ini ya kan. Nah, fungsi ini secara individual bisa dicari inverse-nya. Ini bisa dicari inverse-nya, ini bisa dicari inverse-nya, ini bisa dicari inverse-nya. Tapi kalau perkalian mereka mungkin bisa dicari inverse-nya, tapi it needs more effort ya. Lebih membutuhkan usaha lagi ya untuk menyederhanakan bentuk hasil perkaliannya menjadi sesuatu yang bisa kita nyatakan inverse transformasi Laplace-nya. Nah, konvolusi ini memberikan alternatif yang sedikit lebih mudah, saya katakan sedikit atau relatif ya, karena kita tetap butuh transformasi inverse, tapi transformasi inverse dari masing-masing bagian ini ya. Masing-masing bagian ini saya tahu transformasi inverse-nya, saya dapatnya seperti ini. Nah, ini ya kan, ini kan memang harus dicari secara manual ya, karena kita transformasi ini kan perkalian dari dua buah transformasi Laplace ya, jadi harus diselesaikan ya. Nah, dengan konvolusi saya tidak harus menggunakan transformasi inverse dari hasil perkalian ini, tapi saya langsung dapatkan ya dengan metode tadi konvolusi, saya bisa langsung mengidentifikasi solusinya dari integral konvolusi tadi ya. Jadi sekarang tantangannya tinggal melakukan integral ini gitu. Integral ini in principle saya katakan bisa dilakukan meskipun in practice tergantung kasusnya ya, tergantung sebagaimana rumitnya fungsi G dan fungsi H ya. Sangat bisa terjadi bahwa G dan atau H atau keduanya ini sangat rumit sehingga integralnya sulit untuk dilakukan ya. Jadi challenge-nya di situ, tantangannya di situ juga ya. Tapi paling enggak kita nggak perlu mengubah suatu fungsi fp itu ke dalam bentuk yang ingin kita mendekomposisinya untuk dilihat satu persatu transformasi inverse-nya. Oke, anyway, ini adalah salah satu contoh dari konvolusi yang kita bahas. Nah, ini contoh kegunaannya ya. Oke, sekarang sebagai penutup dari pembahasan transformasi Laplace ini, saya akan menyinggung atau mengulas sedikit mengenai cara menyederhanakan yang tadi saya katakan ya, yaitu cara menyederhanakan bentuk ini ya. Maksudnya gimana? Maksudnya Anda lihat kan secara umum ya, kalau saya bisa flashback lagi ke video sebelumnya ya. Oke, di sini ya. Di sini kan kita menuliskannya seperti ini ya. Oke, saya akan menggunakan untuk ini ya. Oke, saya akan tulis ulang lah mungkin. Jadi di sini saya punya persamaan gitu ya. Y double prime plus BY prime plus CY gitu ya. Ini sama dengan ini suatu fungsi input ya, atau fungsi driving force. Untuk memudahkan saya ambil Y0 dan Y0 aksennya 0 lah ya. Tadi saya sudah bisa menentukan ya kan bahwa kalau saya menarik Laplacian kedua ruas, bukan Laplacian, transformasi Laplace kedua ruas ya. Laplacian itu punya konotasi yang berbeda ya dalam fisika dengan transformasi Laplace. Nah, kalau saya menarik transformasi Laplace kedua ruas, maka tadi saya dapatkan ini dapat saya tulis sebagai Y, di sini adalah AP kuadrat plus BP gitu ya, plus C. Di sini adalah katakanlah ini adalah G sebagai fungsi P gitu ya. Oke. Maka di sini
tadi seperti yang saya tulis, Y-nya adalah apa yang kita namakan sebagai transfer function ya. Di sini TP kalikan dengan GP ya. Transfer function-nya ini berarti adalah 1/, ini ya, AP kuadrat plus BP ya, plus C ya, dikalikan GP. Ini overall adalah fungsi P saja, ya kan. Dan ini di ruas kiri, ini kan adalah Y, dan ini tiada lain daripada transformasi Laplace dari Y kecil ya. Atau kita di awal kuliah transformasi Laplace, kita menyimbolkannya sebagai FP ya, ingat ya. FP. Jadi FP ini dapat ditulis seperti ini. Nah, kali ini seperti yang saya katakan tadi, tantangannya adalah bagaimana menyederhanakan fraksional atau pecahan ini, ya kan. GP ini suatu fungsi polinom juga dalam P, ya. Penyebutnya juga fungsi polinom. Ya. Kalau kita menghadapi problem persamaan diferensial biasa orde 2, ya berarti denominatornya ini adalah paling tinggi polinom orde 2, ya kan. Tapi untuk persamaan diferensial biasa orde n, maka denominatornya ini secara umum adalah polinom orde n ya. Selain itu, maka GP-nya numeratornya ya, di sini numeratornya ini juga polinom orde, tidak harus sama ordenya dengan denominator ya. Jadi inilah suatu fungsi fraksional, suatu fungsi pecahan ya, di mana pembilangnya, numeratornya maupun denominatornya penyebutnya sama-sama polinom dalam P. Oke. Ya tadi ya, tantangan dari mencari transformasi inverse dari P adalah bagaimana menyederhanakan bentuk ini dulu gitu ya. Bagaimana menyederhanakan bentuk ini ya. Oke. Saya akan membahas satu metode ya. Ini metode sebenarnya ada di aljabar ya. Metode yang bisa memudahkan kita ya. Metode ini dinamakan sebagai kalau bahasa Indonesianya itu ekspansi ya. Bahasa Inggrisnya partial fraction expansion. Jadi kalau saya coba terjemahnya ekspansi pecahan parsial. Mungkin seperti itu kali ya. Pecahan parsial ya. Wow. Saya kurang tahu apakah padanan ini tepat atau tidak untuk terjemahan dari partial fraction expansion. Jadi anyway, partial fraction expansion ini suatu suatu formalisme atau metode atau algoritma ya dalam aljabar ya yang memudahkan kita untuk menyederhanakan fungsi pecahan. Jadi ya kalau merujuk ke kasus tadi ya, saya bisa menjernalisir. Jadi bayangkan gitu ya, saya perumum aja FP-nya ini. Jadi tinjau suatu fungsi pecahan dalam P ya, FP ya, di mana FP ini dalam aplikasi transformasi Laplace dia adalah ya tadi ya transformasi Laplace dari Y. Tapi ini adalah suatu fungsi pecahan yang bisa ditulis secara umum seperti ini ya. NP per MP ya. Di mana N dan M adalah dua buah fungsi polinom terhadap P. Ya. Maksudnya polinom itu gimana? Maksudnya gini, saya bisa tulis secara umum NP ini adalah saya bisa tulis seperti ini, N0 ya, plus N1 dikalikan P ditambah N2 dikalikan P kuadrat ya. Oke, mungkin jangan pakai n. Saya akan menggunakan n kecil ini untuk notasi yang nanti akan saya gunakan. Jadi biar nggak rancu, saya tulis dalam A dan B aja ya. Oke, ini katakanlah ini adalah A0 gitu ya, plus A1P tambah A2P kuadrat ditambah A3P pangkat 3 ya, tambah ya sampai
apa di sini ya? Saya akan menggunakan L ya. L P pangkat L. Oke, katakanlah seperti itu ya. Lalu saya akan menuliskan M-nya ini fungsi polinomnya sebagai B ya, B0 ya plus B1P gitu kan plus B2P kuadrat ya dan seterusnya ya. Ini sampai B, saya tulis K aja, K P pangkat K. Oke. Jadi seperti ini ya polinomnya secara umum. Di mana A0, A1 sampai AL ini adalah koefisien dari polinom fungsi N, P. Dan B0, B1, B2 sampai BK adalah koefisien polinom fungsi MP. Ya. Jadi N dan M ini dua buah fungsi polinom yang tidak harus sama tentunya ya. Kalau sama jadi trivial. Nah, kita bisa mengklasifikasi ya. Kita bisa mengklasifikasi polinom ini ya berdasarkan sebentar saya coba cek dulu catatannya. Berdasarkan orde dari fungsi N maupun M. Ya, berdasarkan orde dari fungsi N maupun M. Nah, maksudnya gimana? Polinom fungsi pecahan ini, FP ini dinamakan apa istilahnya? Istilahnya adalah proper ya. Ini jadi FP ini disebut proper ya, istilahnya proper gitu ya. Proper ini dari bahasa Inggris. Proper jika orde tertinggi dari polinom fungsi n itu lebih rendah dibandingkan orde tertinggi dari polinom fungsi m. Ya, jadi maksudnya gimana? Maksudnya Anda lihat di sini L inilah orde tertinggi dari polinom n dan K inilah orde tertinggi dari polinom m. Maka proper itu didefinisikan sebagai L-nya lebih kecil daripada K. Di sini lebih kecil atau sama dengan ya. Kalau tanpa sama dengan maka orang namakan, ada yang bilang namakan strictly proper ya. Ya itu mungkin istilah. Tapi anyway proper itu berarti pokoknya L-nya ini itu tidak boleh lebih besar daripada K. Nah, dinamakan non proper ya. Non proper jika ya sebaliknya L lebih besar daripada K. Jadi orde dari pembilangnya, orde polinom dari pembilangnya lebih besar daripada orde polinom dari penyebutnya. Itu non proper ya. Oke. Nah, ekspansi pecahan parsial ini, sorry ini harusnya dalam bahasa Indonesia ini pakai S ya, parsial gitu ya. Parsial ini bekerja kalau FP-nya ini adalah fungsi proper, fungsi fraksional yang proper. Oke. Bagaimana kalau dianya non proper? Oke, kita coba bahas kemungkinan non proper dulu ya. Sekarang jika kasusnya non proper, maka untuk bisa kita bawa ke dalam metode atau algoritma partial fraction expansion ini, saya harus buat fungsinya jadi proper dulu. Gimana caranya? Ya, jadi sekarang kalau misalnya fungsi FP adalah non proper, saya harus lakukan apa? Istilahnya division atau pembagian ya dengan sisa ya. Jadi NP ini saya bagi dengan MP, tentunya ada sisanya secara umum ya. Maka saya tulis, saya bisa lakukan pembagian sedemikian rupa sehingga saya bisa menulisnya sebagai DP, ya ini suatu fungsi polinom yang baru ya, ditambah SP per MP. Jadi kalau dia non proper, saya harus bawa dia seperti ini, di mana DP ini sembarang, tapi pasti ordernya lebih kecil daripada MP.
Nah, SP ini ordernya lebih kecil daripada MP. Jadi di sini saya tulis order dari SP. Artinya order polinom tertingginya itu lebih kecil daripada order MP. Jadi dengan demikian saya bisa ini sudah bukan pecahan lagi, ya kan? Ini fungsi polinom biasa saja, bukan pecahan. Nah, ini fungsi polinom pecahan, tapi ini proper. Jadi kalau saya punya non proper, saya bawa dia menjadi seperti ini dan proper. Jadi ini fully proper ya. Oke. Apa tadi ya? Seperti jadi itu selalu bisa dilakukan ya. Itu selalu bisa dilakukan ya. Misalnya, oke, mungkin kalau misalnya saya punya oke, saya coba ambil contoh. Well, anyway, ini bisa mungkin nanti bisa dilihat ya, bisa dilakukan. Apa ya? Ada yang bisa kasih ambil contoh nggak ya misalnya? Oke, saya ambil contoh seperti ini. Saya punya misalnya seperti ini contohnya ya. Misalnya saya punya n-nya adalah P pangkat 3 plus 2P kuadrat plus 6P plus 7. Oke. Nah, itu kan berarti kan order tertingginya adalah 3 ya di pembilang. Sedangkan ini penyebutnya yang denominatornya adalah P kuadrat plus P plus 5. Oke. Jadi Anda lihat ini non proper karena ini paling tinggi pangkat 3, ini di bawahnya paling tinggi pangkat 2. Oke. Nah, apa yang perlu saya lakukan? Saya perlu bawa dia menjadi sesuatu, saya bagi pembilangnya dengan penyebutnya sedemikian rupa tentunya sehingga ada sisanya. Ya. Ini dengan sedikit aljabar, Anda bisa lakukan seperti ini ya. Ya, ini sebenarnya kan bisa saya tuliskan. Anda atau langsung aja ya, saya ini kan sebagai contoh, Anda bisa cek bahwa bentuk ini saya bisa tulis bahwa ini P plus 1 ya, ditambah 2 dibagi P kuadrat plus P, plus 5. Jadi Anda lihat bahwa bentuk non proper ini bisa saya bawa seperti ini. Ya kan? Ya, Anda tinggal buktikan saja ya, tinggal kalau Anda buktikan maka ini kan jadi pembilang penyebutnya sama. Jadi ini P plus 1 dikalikan P kuadrat plus P plus 5 gitu kan, ditambah 2 ya. Ini kan adalah P pangkat 3 plus P kuadrat plus 5P plus P kuadrat plus P plus 5 plus 2 gitu ya. Penyebutnya sama ya. P kuadrat plus P plus 5. Nah, ini kan P kuadrat tambah P kuadrat, 2P kuadrat, ya kan? 5P tambah P jadi 6P, 5 tambah 2 jadi 7. Jadi persis sama ya. Jadi P pangkat 3 plus 2P kuadrat plus 6P plus 7. Ya. Jadi kita selalu bisa lakukan, ini namanya Euclidean division, atau pembagian Euclidean ya. Suku banyak kita bagi, nanti ada sisanya gitu ya. Ini sisanya ya. Dan sisanya ini pasti proper gitu ya. Oke, jadi kita selalu bisa bawa fungsi non proper ke fungsi proper. Jadi step pertama kalau Anda temukan fungsinya apa tadi fp-nya itu non proper, bawa ke dalam bentuk yang proper. Itu ya, itu step pertama. Karena kita bisa menerapkan partial fraction expansion ini ketika sistemnya proper.
Oke, sekarang kalau sekarang saya punya fungsi yang proper atau saya sudah mengubah FP menjadi fungsi yang proper, bagaimana cara menyederhanakan pecahannya? Jadi ini sistem proper ya. Kalau sistemnya proper, maka ada beberapa kemungkinan ya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita tinjau. Pertama, kemungkinannya kalau akar-akar eee, akar-akar dari MP ini, adalah real ya dan, eee, berbeda. Berbeda ini dari bahasa Inggris distinct gitu ya, berbeda. Maksudnya berbeda itu apa? Maksudnya berbeda adalah tidak ada akar kembar, ya. Di sini cukup banyak ya, jadi kita tidak batasi hanya sampai pangkat 2 saja ya. Jadi saya maksudnya akar kembar itu misalnya saya punya, eee, P+1 dipangkatkan 3 itu berarti akar kembar ya. Akarnya adalah, akar P sama dengan -1 itu kan kembar 3 karena ada pangkat 3-nya. Jadi distinct di sini berbeda artinya, istilahnya tidak ada akar kembar ya. Bukan, tidak ada, apa, atau mungkin saya bisa gunakan istilah yang kita gunakan eee, di variabel kompleks, yaitu akarnya di sini adalah simple pole. Nah, pole-nya ya, pole-nya itu atau, apa, kutubnya ini simple pole ya, saya mungkin dalam bahasa Inggris saja ya. Dan nanti akan Anda lihat bahwa metode kita menyederhanakan ini mirip atau hampir sama dengan metode kita mencari fungsi bukan mencari fungsi, mencari koefisien residu ya. Jadi di sini kita terapkan, metode residu meskipun ini fungsinya real ya, tapi kita selalu bisa bawa ke dalam fungsi kompleks ya. Jadi di sini simple pole, maksudnya gimana? Kalau kalau kondisi ini, berlaku ya, misalnya gimana? Misalnya seperti ini, saya punya FP ini, nah, itu ya, eee, seperti ini ya, eee, oke, fungsi atasnya ini tetap sama, nggak ada masalah, NP ya, NP secara umum, ini bebas, yang penting ordernya di bawah order dari MP. Nah, MP ini jika dia punya akar-akar yang bisa kita faktorkan ya, jadi seperti ini, P plus, eee, jadi saya gunakan di bawahnya ini ya, saya gunakan P plus, eee, apa istilahnya di sini ya, A deh, meskipun tadi A saya gunakan A, tapi A di sini adalah akar-akar dari MP gitu ya. P plus A1 gitu ya, P plus A2, P plus A3, P plus AN gitu ya. Jadi katakanlah saya punya suatu fungsi pecahan ya, fractional function dalam bentuk seperti ini ya, di mana order dari NP ini lebih kecil daripada order, daripada N ya. Ini kan ada P pangkat N di bawah sini ya. Order dari pembilangnya ini adalah lebih kecil daripada N. Nah, partial fraction expansion bilang bahwa ini sebenarnya berlaku umum ya. Kalau saya punya fungsi proper ya, saya selalu bisa bawa dia dalam bentuk seperti ini. Nah, oke. Anda lihat di sini tidak ada tidak ada, akar yang kuadrat atau lebih ya. Di sini kan P plus A1 ini pangkatnya 1, P plus A2 pangkatnya 1, P plus A3 pangkatnya 1, ini semua pangkatnya 1. Ini yang saya maksud dengan berbeda ya, distinct. Ya, distinct. Jadi masing-masing ini dalam bahasa residu ini atau dalam bahasa variabel kompleks ini adalah simple pole. Jadi minus A1, min A2, min A3, sampai min AN ini masing-masing semuanya adalah simple poles ya. Oke. Nah, kalau ini yang terjadi,
maka saya selalu bisa tuliskan ini dalam bentuk seperti ini. I sama dengan 1 sampai N, saya tuliskan KI dibagi P plus AI. Oke, jadi apa signifikansinya? Signifikansinya seperti ini. Anda lihat fungsi aslinya ini kan sebenarnya bentuknya seperti ini ya, perkalian ya. Ini kan gamma, gamma itu arti perkalian, I sama dengan 1 sampai apa di sini ya, n kecil, di mana di sini adalah fungsinya apapun sembarang, tapi di sini saya punya, oh sorry, saya keluarkan aja ininya. Fungsi asli itu bisa ditulis seperti ini ya. Ini saya punya NP, dan lalu di sini ada gamma, ada perkalian dari 1 sampai N dari apa? P plus AI gitu ya. Ya, fungsi asli kan seperti ini ya. Nah, menurut ekspansi fraksional parsial, saya bisa tulis dalam bentuk sumasi seperti ini. Nah, ini suatu kemajuan yang signifikan ya. Kenapa? Ini kan kalau saya uraikan menjadi bentuk berikut ya. K1 per P plus A1 plus K2 per P plus A2 ya, plus K3 dan seterusnya sampai Kn per P plus AN ya. Nah, ini suatu bentuk yang signifikan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara dalam konteks transformasi Laplace, saya ingin mencari inverse dari transformasi dari FP ini kan, inverse transformasi Laplace dari FP ini. Sulit kalau saya langsung menarik bentuk seperti ini, tidak selalu ada di tabel ya. Tapi bentuk seperti ini itu selalu ada di tabel ya. Jadi sekarang kalau saya ingin mencari transformasi inverse dari FP ya, misalnya saya ingin mencari transformasi inverse dari FP, maka saya tinggal mencari transformasi inverse dari masing-masing suku ini, ya kan ini penjumlahan. Jadi linearitas berlaku di sini ya. Jadi saya tinggal mencari transformasi inverse dari K1 per P plus A1, ya kan. Dan ini Anda bisa mudah temukan ya, ini E pangkat min A1 ya, masih transformasi inverse-nya. Ini K2 gitu, atau K-nya bisa saya keluarkan ya, karena sifat linear dari transformasi Laplace ya. Anyway, ini sesuatu yang elementary dikerjakan ya. Nah, ini jadi suatu progres yang sangat signifikan ya. Jadi ini sangat membantu kita ya. Partial fraction expansion ini sangat membantu kita menarik transformasi inverse dari transformasi Laplace yang sudah kita dapatkan ya. Dalam bentuk asli seperti ini, kita bisa uraikan seperti ini gitu ya. Pertanyaannya tinggal apa itu KI? KI ini berarti K1, K2 sampai Kn. Ini adalah koefisien dari ekspansi ini ya. Ini koefisien dari ekspansi fraksional parsial ini ya. Karena tinggal gimana mencari K1, K2 dan seterusnya ini gitu, oke. Mungkin sebelum saya mulai, saya akan coba tunjukkan lah ya. Benar nggak sih kita bisa selalu melakukan ini? Saya ambil contoh aja salah satu ya. Di sini saya tidak akan membuktikan teoremanya ya, tapi saya akan mengambil satu contoh yang bisa saya tunjukkan ya, bahwa memang benar gitu. Saya bisa selalu membawa dia ke dalam bentuk ini. Misalnya saya punya apa ya? Misal, ya saya akan cari yang simpel aja biar just making my point gitu ya. Misalnya saya punya P gitu per P min 1, P min 2, P min 3, katakanlah. Oke. Nah ini polnya semuanya simpel ya. Polnya ada akar-akarnya di 1, di 2, dan 3, simple. Maka, dan juga orde numerator, orde pembilangnya ini pangkat 1, orde penyebutnya pangkat 3, ya kan? Orde tertingginya. Maka ini masuk dalam kategori yang sedang kita bahas.
Maka klaimnya tadi adalah klaimnya ekspansi tadi bahwa saya bisa nulis seperti ini gitu ya. P-1 plus P-2 plus P-3. Sekarang tinggal mencari apa itu K1, K2, dan ketiga. Oke, kita coba cek. Ya, ini cara konvensional, cara brute force adalah kita samakan penyebutnya, ya kan? Kalau kita samakan penyebutnya, ya berarti kita samakan penyebutnya, saya pakai ini aja biar garisnya lurus gitu ya. Kalau saya samakan penyebutnya, ya ini kan Nah, ini kan berarti kan saya punya K1 dikali P-2, P-3 gitu kan, ditambah K2 dikali P-1, P-3, ditambah K3, kurang panjang, K3 dikali P-1, P-2, gitu kan. Oke, kita coba tinjau pembilangnya aja ya. Pembilang ini kan jadi K1 dari P kuadrat min 3P, min 2P, berarti min 5P langsung aja. Min 5P plus 6, ya, ditambah K2, dari mengalikan P kuadrat min 3P min P, berarti min 4P plus 3 gitu ya, ditambah K3. Ini nggak harus semuanya min ya, bisa salah satu plus atau dua-duanya plus atau tiga-tiganya plus, nggak ada masalah ya. I'm just making an example aja. Oke, ini adalah P kuadrat min 2P, min 3P, sorry, min 3P plus 2. Ya. Ini pembilangnya aja ya. Maka ini kan langsung bisa saya sederhanakan, atau bukan saya sederhanakan, saya kelompokkan, jadi saya punya untuk orde P kuadrat, koefisiennya adalah K1 plus K2 plus K3, gitu kan. P kuadrat ya, ditambah, untuk P, koefisiennya ini min semua, jadi saya keluarkan aja minus gitu ya. Min di sini ada 5 K1 plus 4 K2 plus 3 K3. Ya, ini mengalihkan P, ini orde P. Dan terakhir orde P pangkat 0, yaitu adalah 6K1 tambah 3K2 ditambah 2K3. Ini semua harus sama dengan P, ya kan? Maka dengan kata lain di sini kita menyamakan koefisien ya. Maka di sini berlaku K1 plus K2 plus K3 harus sama dengan 0. Karena di pecahan aslinya hanya ada orde P saja ya. Dan itu koefisiennya 1. Oke, lalu dari sini juga saya punya min 5K1 plus 4K2 plus 3K3 sama dengan 1 ya. Dan terakhir persamaan yang ketiga adalah 6K1 plus 3K2 plus 2K3 sama dengan 0 ya. Ini kan jadi sistem persamaan linear ya. Untuk 3 variabel kan. Anda bisa lakukan eliminasi kah atau substitusi kah, apapun ya. Dari situ Anda akan dapat K1, K2, dan K3. Coba kita kerjakan ya. Di sini maka saya punya K3 sama dengan min K1 min K2 gitu ya. Dari sini kalau saya masukkan bentuk ini, maka saya punya dia 5K1 plus 4K2 min 3K1 min 3K2 sama dengan min 1 gitu kan. Ini 5 dikurang 3 dapatnya 2 ya. 4 dikurang 3 dapatnya 1, maka saya punya di sini 2K1 plus K2 sama dengan min 1 gitu ya. Dari sini saya bisa menarik hubungan bahwa
Misalnya K2 itu adalah min 1 min 2K1 gitu ya. Nah, ini saya lakukan cara substitusi, sebenarnya bisa lakukan eliminasi juga ya, nggak ada masalah. Lalu sekarang saya bawa ini ke sini, ya kan, ini berarti adalah 6K1 plus 3K2 berarti min 3 min 6K1 gitu kan, plus 2K3. K3 itu adalah, oke, K2-nya adalah itu, maka jadi ini min K1 plus 1 gitu ya, plus 2K1 ya, atau ini adalah K1 plus 1 gitu ya, bener ya, saya coba cek lagi. Min K1 min K2, ini kan K2-nya adalah min 1 min 2K1, masukin sini jadi plus 1 plus 2K1. 2K1 min K1 adalah K1 plus 1. Oke, jadi ini adalah K3-nya adalah 2K1 tambah 2, ini sama dengan 0. Di sini saya bisa mendapatkan K1 ya. Saya punya 2K1 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1, maka di sini K1-nya adalah setengah, ya kan? K2-nya adalah min 1 min 2 kali setengah 1, berarti ini min 2 ya. K3-nya adalah setengah tambah 1, 3/2 gitu ya. Jadi ini, bahwa saya bisa menuliskan ini sebagai K1 plus P min 1 plus K2 per, K1 per P min 1 plus K2 per P min 2 plus K3 per P min 3 dengan K1 K2-nya K3-nya ini gitu ya. Jadi tadi P per P min 1, P min 2, P min 3 ini adalah setengah per P min 1 min 2 per P min 2 plus 3/2 per P min 3. Oke, yang ini kita dapatkan ya. Tentunya dengan menyelesaikan sistem persamaan linear ya. Kalau misalnya orde polinom dari penyebut ini sangat cukup banyak ya, maka ini kan orde 3, maka saya menyelesaikan 3 persamaan linear. Kalau saya punya orde n, maka saya menyelesaikan n persamaan linear ya. Nah, ada cara lain untuk menentukan K1, K2, dan K3-nya dengan sedikit lebih mudah ya. Caranya gimana? Triknya adalah, oke, kita kembali ke FP ya, secara umum tadi FP ya. FP ini. Kalau saya kalikan FP dengan P plus AN. Jadi Anda lihat FP itu kan tadi ini ya. FP itu kan tadi adalah ini. Ya, saya bisa tuliskan seperti ini. Kalau saya kalikan dengan ini semua dengan P plus AN, maka Anda lihat ini jadi tinggal KN saja, ya. Nah, ini tinggal KN saja. Jadi saya punya di sini KN ya, ditambah ya saya punya di sini ada tadi ada P plus AN per P plus 1 dari K1 ya, ditambah P plus AN P plus 2, sorry bukan 2, A1 dan A2 maksud saya. Kenapa jadi 1 dan 2 sih? P plus A1, ini P plus A2 gitu kan, K2, dan seterusnya ya. Nah, saya akan dapatkan KN kalau saya ambil limit ini semua P-nya mendekati minus AN. Jadi kalau saya ambil limit kedua ruasnya, P mendekati minus AN dari P plus AN mengalikan FP, maka semua ini akan 0. Ya kan? Semua ini akan 0 karena pembilangnya 0. Ya, ini 0, ini 0, semuanya 0. Tinggal yang tidak 0 adalah KN. Ya. Jadi dengan demikian saya bisa menetapkan atau mendapatkan koefisien KN ya dengan cara ini. Kalau Anda perhatikan, ini caranya persis sama seperti menentukan koefisien residu untuk simple pole.
ya. Ya kan? Untuk simple pole kan caranya seperti ini gitu ya. Oke, kita ambil contoh, bukan contoh ya, tapi kita coba konfirmasi benar nggak? Misalnya tadi kasusnya seperti tadi ya, FP-nya adalah P per P-1, P-2, P-3 ya. Ini bisa ditulis sebagai K1 per P-1 plus K2 per P-2 plus K3 per P-3. Sekarang kalau saya mau mencari K1 ya, saya mau mencari K1, ini kan berarti limit K1 itu adalah koefisien dari P-1. Jadi ini adalah limit dari P mendekati 1, ya kan? Dari apa? P-1 mengalihkan FP. FP-nya ini, ya. Atau ini juga sama saja ya. Maka kalau kita kembali ke sini, FP-nya, maka di sini limit P mendekati 1 dari FP yang dikalikan P-1, maka ini cancel, jadi saya punya P per tinggal P-2, P-3. Oke? Nah ini kalau saya masukkan limitnya, ini adalah 1 per 1 min 2, min 1, 1 min 3, 1 min 3 itu adalah min 2. Anda lihat ini setengah. K1 setengah, sama ya. Sekarang K2. K2 ini berarti saya, K2 adalah koefisien dari per P-2. Maka di sini saya ambil P mendekati 2 ya. P-2 mengalihkan FP ya, maka ini ya jadi limit P mendekati 2 dari ini dikalikan P-2 berarti tinggal P per P-1, P-3. Apa ini? Langsungkan limitnya. Di atas adalah 2, di bawah saya punya 1 dikalikan min 1. Min 2. Benarkah? Benar ya. Dan sekarang K3 ya. K3 berarti saya langsung limit P mendekati 3, P-3 dikalikan FP. Ini berarti kan limit P mendekati 3, sorry, dari P per P-1, P-2. Ya, ini adalah 3 per 3 dikurang 1, 2, 3 dikurang 2, 1. Ini adalah 3 per 2. K1 setengah, K2 min 2, K3 3 per 2. Persis sama. Ya. Dan ini less effort ya. Anda tinggal menerapkan teorema residu sebenarnya. Ini prinsipnya teorema residu ya. Ini sejati teorema residu, cuman kita gunakan untuk di ruang real gitu ya. Algoritmanya adalah algoritma dari teorema residu. Jadi ini dengan demikian maka saya bisa dapatkan ya, ini adalah cara saya menentukan koefisien dari ekspansi fraksional parsial ini ya. Kalau kondisinya adalah akar-akar MP ini real dan simple pole, berbeda ya. Oke. Sekarang kondisi kedua adalah kemungkinannya bagaimana kalau sama masih real ya. Tapi kalau saya punya non simple pole maksud saya. Jadi di sini akar-akar MP ini tetap real tapi berulang. Berulang itu yang tadi saya katakan ya. Berulang itu berarti dia punya pole yang tidak simple. Jadi pole-nya ini punya order katakanlah M untuk membedakannya. Seperti apa misalnya? Seperti ini misalnya. Saya punya FP
Ya, ini saya tidak mempermasalahkan orde dari NP ini, apa bentuk dari NP-nya ya. Yang penting ordenya lebih kecil daripada orde MP ya. Jadi apapun dia, sorry. Tapi gitu ya. Misalnya dia bisa dinyatakan sebagai bentuk ini. Ini adalah NP. Nah, di sini saya punya P plus A1 gitu ya. P plus A2. Ini ada N-1 buah, katakanlah ya. N-1 buah. N-1 buah simple poles. Ya, jadi ada sampai di sini katakanlah saya punya P plus A N-1. Ini masih simple. Nah, sekarang selain punya simple pole, katakanlah saya juga punya pole of order M. Jadi maksudnya gimana? Di sini mengalihkan P plus AN. Jadi ya pole yang ke N ini adalah tidak simple tapi melainkan pangkat M. Ini berulang. Ya, di sini maksudnya berulang itu berarti ada M buah akar yang bernilai min AN ya. Jadi untuk akar P sama minus AN itu ada M buah ya. Sedangkan yang lainnya akar P sama minus A1 sama dengan minus A2 sampai sama dengan minus AN minus 1 itu cuma satu ya. Tapi akar P sama dengan minus AN itu ada M buah. Nah, ini yang saya maksud dengan berulang ya. Repeated. Dan ini saya tidak menutup kemungkinan yang berulang itu cuma satu doang. Enggak. Jadi bisa saja saya mengalihkan lagi dengan di sini P plus AN plus 1 dan ini pangkatnya adalah L misalnya. Jadi ada dua jenis pole, ada dua jenis akar yang berulang. Ya. Yang satu berulang sebanyak M kali, orde M, yang satu lagi berulang sebanyak L kali, orde L, seperti itu ya. Jadi secara umum saya bisa generalisir, ada S buah akar yang berulang, gitu ya. Masing-masing orde pengulangannya beda-beda gitu. Tapi oke, untuk memudahkan, saya hanya akan menjawab bagaimana kalau saya cuma punya satu akar yang berulang, ya. Untuk lebih dari satu akar yang berulang, ini bisa Anda ekstrapolasi ya, analisis saya. Nah, Nah, untuk kasus seperti ini, maka ekspansinya agak sedikit dimodifikasi ya. Modifikasinya seperti apa? Modifikasinya ini kan bentuk umumnya ini kan adalah seperti ini ya. NP mengalihkan di sini ada gamma ya. I sama dengan 1 sampai N ya. Di sini ada oh sorry, kenapa saya bentuk ini? Ya nggak apa-apa. Di sini ada ya mungkin saya perlu koreksi ini. Ini seperti ini ya. Sorry. Ini bentuknya seperti ini. Gitu. Oke. Ini ada ini 1 per ini P plus A I. Ya, ini sampai N-1, sorry gitu ya. Oke. Nah, ini nanti mengalihkan lagi dengan gitu ya. P plus AN pangkat M. Ya, ini kan bentuk ininya ya. Bentuk umumnya ya. Nah, menurut ekspansi parsial ini kita bisa tulis dia dalam bentuk seperti ini. Oke, saya tuliskan bentuk ekspansi eksplisit dulu ya. Jadi K1 ini P plus A1 ya ditambah K2. Ini semuanya adalah koefisien dari simple poles ya.
Ini sampai ke apa di sini saya namakan Kn-1 gitu ya, untuk P plus An-1. Oke, ini semua adalah simple poles. Nah, untuk men-tackle yang, eee, poles dengan orde M, maka di sini saya butuh M buah koefisien atau M buah suku. Ya, di sini jadi gini, Kn1 per, di sini adalah P plus An, ini pangkat M, tapi tidak cukup kalau ini doang, jadi harus ditambah dengan Kn2, ini adalah P plus An juga, tapi pangkatnya M dikurang 1, gitu ya. Jadi di sini Anda akan, bisa lanjutkan bahwa terakhir di sini saya akan punya Kn M, ya, ini adalah koefisien dari ini pangkatnya 1. Oke, jadi ini bentuk ekspansinya ya. Ini kalau saya generalisir secara sigma, ini berarti adalah I dari 1 sampai saya ambil N-1 ya, KI per P plus AI ya. Nah, ini untuk men-tackle yang ini ya. Oke, mungkin ada baiknya saya gunakan warna yang berbeda. Gitu ya. Ini saya gunakan warna biru ya, ini semuanya. Ini warna biru. Sama dengan gitu ya. Warna ungu deh. Ini yang saya kurung ya. Ini saya bedakan. Nah, berarti saya bisa menulisnya seperti ini ya. Yang dalam kurung ungu ini bisa saya tulis adalah I dari 1 sampai N-1 KI per P plus AI ya. Oke. Sedangkan yang dalam kurung merah dapat saya tulis sebagai berikut. Ini adalah I dari 1 sampai M. Oke. Nah, ini N I dibagi P plus An pangkat ya M plus 1 min I. Oke. Jadi yang bentuk ini dapat saya tulis secara umum seperti ini. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, apa? Nah, sekarang bagaimana cara menunjukkannya? Atau gini, saya ambil contoh deh ya. Saya ambil contoh. Di sini saya ambil contoh contohnya misalnya FP ini adalah P kuadrat plus 2 per P plus 1, ini simple pole ya, P plus 2 kuadrat. Nah, ini adalah pole dengan orde 2 ya. Anda lihat orde penyebutnya adalah 3, orde pembilangnya adalah 2. Oke, ini proper berarti ya. Proper. Nah, ini benar nggak sih kita bisa bawa dia selalu ke dalam bentuk seperti ini ya, K1 per P plus 1. Nah, ini kan berarti dekomposisinya adalah seperti ini ya, K1 per P plus 1, K1 adalah koefisien dari orde simple pole. Nah, K2 ini adalah P
kalau ngikutin sini maka ya oke, nggak apa-apa di sini, bebas ya. Nggak ada masalah. Ini P plus 2 kuadrat gitu ya. Di sini K3 adalah, nah, Anda lihat kalau karena ada berulang, ada yang M-nya 2, maka di sini ada saya namakan K3 aja meskipun ini K2, 1 lebih tepatnya lagi ya, tapi ya okelah. Ini kan koefisien pokoknya ya. Nah, ini pangkat dibagi dengan P plus 2 pangkat 1, ya kan. Jadi di sini Anda tinggal masukkan, M-nya 2 ya, M-nya 2, maka di sini ada 2, 1. Jadi ada 2 suku untuk yang merahnya, ya. 1 suku ungu, 2 suku merah, ya kan. Ini suku ungu, ini 2 suku yang merah ya. Nah, coba kita lakukan tadi seperti tadi ya. Berarti kan ini kan, kita mau nuliskan ini kan kayak penyebutnya mau seperti ini gitu kan. Maka pembilangnya di sini saya punya K1 mengalikan P plus 2 kuadrat, ya kan. Nah, K2 ini mengalikan P plus 1, ya. Dan K3 ini mengalikan P plus 1, P plus 2. Oke, ya ini saya tarik. Ya ini ya bentuknya ya. Oke, ini langsung aja pembilangnya yang saya tulis. Ini K1 P kuadrat plus 4P plus 4 gitu ya. Plus K2 cuma P plus 1, yang mengalihkan P plus 1, plus K3 mengalihkan P kuadrat plus 3P plus 2 ya. Ini kan jadi saya punya K1 plus K3 ini mengalihkan P kuadrat ditambah 4K1 plus K2 plus 3K3 ini mengalihkan P plus 4K1 ya, ditambah K2 ditambah 2K3. Dan ini harus sama dengan P kuadrat plus 2. Jadi ini di ruas kirinya adalah P kuadrat plus 2 ya. Dengan kata lain, maka saya punya persamaan linearnya K1 plus K3 sama dengan 1 ya. Langsung aja saya ini kan K3 adalah 1 min K1. Dari persamaan 2 saya punya 4K1 plus K2 plus 3K3 sama dengan 0, karena tidak ada suku P. Suku P pangkat 1 ya. Nah, ini kan kalau langsung saya masukkan K3-nya, berarti saya punya 4K1 plus K2 plus 3 min 3K1 sama dengan 0. Maka K1 ditambah K2 ini sama dengan minus K3 ya. Gitu ya. Atau di sini saya langsung tulis saja bahwa K2-nya adalah min K3 min K1. Dan terakhir, dari sini saya punya persamaan 4K1 ditambah K2 ditambah 2K3 ini harus sama dengan 2 ya, harus sama dengan 2. Nih kalau saya masukkan hasil K2 dan K3-nya ke sini, jadi saya punya 4K1 dikurang 3 dikurang K1 ya, K2 itu kan ya, ditambah 2K3, ditambah 2 min 2K1. Ini sama dengan 2. Min K1 min 3 min 2K1 min 3K1 ya. Ini berarti ini ya. 2-nya cancel, maka di sini saya dapat K1-nya sama dengan 3
ya. K1 3, maka K2-nya min 3, min 3, min 6. Maka K3-nya adalah 1 min 3, berarti min 2. Ya. Benar nggak? 1 min 3 ya? Ya, min 2. Oke, jadi sekarang tadi saya tulis P kuadrat plus 2 per P plus 1, P plus 2 kuadrat ini dapat ditulis sebagai 3 per P plus 1, ya, min 6 per P plus 2 kuadrat, ya, min 2 per P plus 2. Ya. Anda bisa cek verifikasi lagi, akan dapat hasil yang sama. Nah, ini kan sama kayak tadi ya, ini cara brute force-nya ya, cara menyelesaikan bersama linearnya. Sekarang kita ingin mencari, ada nggak sih metode yang lebih elegan gitu ya, untuk menyederhanakan ini, ya. Ternyata ada, ya, ternyata ada. Caranya gimana, ya? Caranya adalah sebagai berikut. Jadi kalau tadi kembali ke bentuk ini ya, bentuk ini gitu ya. Sekarang, oke, saya hanya akan fokus ke KNI ya, karena tadi KI ini kan sudah bisa diselesaikan dengan metode yang pertama ya. Jadi ini sudah selesai ya. Jadi kalau Anda bisa dengan partial expansion, maka yang dalam kurung ungu ini sudah bisa dicari K1 sampai KN-1-nya. Sekarang tinggal mencari KNI-nya, KN1 sampai KNM. Caranya gimana? Jadi, oke, saya akan fokuskan mengalihkan ke sininya aja ya. Jadi, oke, katakanlah ini kan tadi adalah FP gitu ya. Yang bagian ungunya ini apa ya? Saya namakan, katakanlah ini GP. Sorry, bukan ungu ini. Yang bagian ungu ini saya tuliskan sebagai simbolnya GP ya. Ini suatu fungsi P. Saya masukkan semua fungsi simple pol ini ke sini ya. Ditambah, nah yang merah ini saya namakan adalah misalnya HP ya. Jadi saya concern pada HP aja, fungsi H sebagai fungsi P saja ya. Yang GP sudah selesai kan tadi di bagian pertama. Nah sekarang, kalau saya kalikan, ya Anda perhatikan, kalau saya kalikan P plus AN pangkat M mengalihkan HP tadi ya. Mengalihkan HP maka Anda lihat bahwa ini akan meng-cancel ya. Bukan meng-cancel ya, tapi maksudnya di sini maka saya akan punya tadi kalau pakai catatan saya itu M ya. Di sini kalau pakai catatan saya ya, Anda lihat kalau dikalikan dengan P plus AN pangkat M maka KN1 hanya tinggal koefisien saja ya. Sisanya masih ada tentunya ya. Jadi di sini seperti ini. Ini adalah ini KN1 saja ya, ditambah suku-suku yang lainnya yang berarti di sini ada apa? Oke, di sini kan berarti kan kalau Anda lihat kalau saya kalikan ini dengan P plus AN pangkat M, maka saya punya KN2 mengalihkan P plus AN pangkat 1, ya kan? Dan seterusnya. Jadi seperti ini ya. Ini jadi P plus AN kali KN2 ya, plus P plus AN kuadrat kali KN3 dan seterusnya ya. Sampai di sini P plus AN
mengalikan ke NM. Ini pangkatnya M-1 gitu kan. Oke. Nah, sekarang berarti kalau saya ambil limit kedua ruas ini, saya ambil limit P menuju ke minus AN dari ini semua, ya. Maka Anda lihat ini semua kan 0 ya. Ini 0, ini 0, 0, 0, maka jadi tinggal KN1. Oke, jadi dari sini koefisien dari 1/P plus AN pangkat M itu didapatkan seperti ini. Oke, KN1 didapatkan dari sini. Oke. Nah, sekarang tinjau kembali bentuk ini ya, bentuknya ini lagi ya. Ini kita tinjau kembali bentuk ini ya. Bagaimana kalau saya mau mencari KN2-nya? Nah, saya bisa mencari KN2 dengan menurunkan kedua ruasnya. Kedua ruas saya turunkan. Jadi sekarang kalau saya turunkan, saya ambil limitnya nanti gitu ya. Limit dari P mendekati minus AN dari, atau saya ambil limitnya nanti aja deh ya. Saya turunkan dulu. Kalau sekarang kedua ruas di kotak biru itu saya turunkan, maka di sini di ruas kiri kan D per dP. Turunkan terhadap apa? Terhadap P. Sini adalah P plus AN pangkat M mengalikan HP, gitu ya. Turunan dari konstanta KN1 0, ya. Turunan dari ini terhadap P, ya berarti hanya KN2 saja, ya kan? Turunan dari ini adalah 2 dikali P plus AN KN3, ya kan? Turunan dari yang pangkat 3 berarti 3 dikali P plus AN kuadrat KN4 dan seterusnya, ya kan? Dan seterusnya sampai di sini nanti adalah M-1 mengalikan P plus AN pangkat M-2 ya kan dikalikan KNM. Ya. Nah, kalau saya ambil limit, kedua ruasnya saya ambil limit dari P mendekati minus AN dari D per dP ini, Anda lihat bahwa ini akan 0, ini 0, ini 0, semuanya akan 0, kecuali KN2 ya. KN2. Maka dari sini saya dapat koefisien KN2. Ya. Dan Anda bisa teruskan ya, kalau saya turunkan 2 kali, ya, saya turunkan 2 kali, dari ini, dari bentuk ini saya turunkan lagi, ya maka saya akan punya KN2-nya 0 diturunkan, di sini tinggal 2 KN3 ditambah, ya di sini ada 6 gitu ya, P plus AN KN4 ditambah suku-suku yang pangkat polinom terhadap P plus AN ya. Nah, sama kalau saya tarik limit ya. Kalau saya tarik limit dari P mendekati minus AN dari ini semua ya. Dari turunan kedua dari ini semua, ya maka saya cuma punya 2 KN3 ya. Dan ini saya bisa generalisir. Anda bisa perhatikan secara umum saya generalisir kalau saya punya D apa ya di sini M-1 per dP M-1 dari P plus AN pangkat M mengalikan HP, maka Anda lihat di sini ada 2, duanya kan menjadi faktorial di sini ya. Di sini menjadi M-1
faktorial dari KNM. Atau dengan kata lain, maka saya bisa dapatkan koefisien umumnya ya, N M ya atau I sama saja. Ini berarti adalah seper M-1 faktorial limit P mendekati minus AN dari turunan ya, turunan D M-1 per dP M-1 gitu dari ini. Jadi di sini kita sudah bisa mendapatkan algoritma atau formalisme ya, atau teknik untuk mendapatkan koefisien ekspansi tadi secara umum. Dan Anda perhatikan bentuk ini, bentuk KNM ini itu bukan sangat lagi, tapi memang analog persis sama seperti mencari koefisien residu untuk pol dengan order M. Ya kan? Hanya saja di sini fungsi P-nya real ya. Kalau di residu kan ada Z, fungsi Z di sini ya. HZ, di sini Z plus AN ya. Di sini D per DZ ya kan. Ini Z mendekati minus AN ya. Tapi lepas dari perbedaan antara real dan kompleks itu, ini persis sama seperti metode mencari koefisien residu untuk order M, pol dengan order M. Jadi di sini kita bukan memanfaatkan, tapi memang metodenya seperti itu gitu. Kita bisa mengaplikasikan atau memanfaatkan metode mencari residu di sini. Oke, coba sebagai penutup saya coba cek ya, benar nggak sih hasil yang tadi kita dapatkan itu? Coba kita gunakan. Sorry. Sekarang kalau saya punya FP-nya tadi adalah apa? P kuadrat plus 2 ya. P kuadrat plus 2 per P apa tadi? Plus 1 P plus 2 kuadrat. P plus 1 P plus 2 kuadrat. K1 per P plus 1 plus K2 per P plus 2 kuadrat plus K3 per P plus 2. Oke, bagian yang K1 dan K3 ini bisa didapatkan dari metode yang pertama ya. Tinggal bagian yang K2 yang menggunakan metode kedua. Tapi coba kita cari semuanya. Untuk K1, berarti gimana cara mencari K1? Ya K1 ini berarti saya kalikan, saya ambil limit P mendekati min 1 dari P plus 1 mengalikan FP. Ya. Berarti kan ini limit P mendekati min 1 dari P kuadrat plus 2 per P plus 2 dikuadratkan. Ya. Ini adalah min 1 dikuadratkan 1 plus 2, 3. Min 1 plus 2, 1 kuadrat 1. K1-nya 3. 3 ya. Sama. Coba saya cari K3 dulu, karena K3 ini dan K1 ini metodenya metode yang sama. Metodenya K3, berarti saya ngambil limit P mendekati min 2, saya mengalihkan P plus 2 kepada FP. Maka inilah limit P mendekati min 2 dari P kuadrat plus 2 dibagi sorry. Oh, mohon maaf.
Ya, ini ini kalikan dengan kuadrat sini ya. Atau oke, ini saya perlu koreksi kali tadi ya. Saya perlu koreksi. Saya cari yang K2 dulu deh. Ya, oke, saya koreksi. Jadi K3 ini sebenarnya didapatkan dengan metode ini juga ya tadi ya. Metode ini ya. Meskipun ini adalah terlihatnya simple poll, tapi kalau saya terapkan metode seperti K1, maka limitnya akan tak terhingga ya, karena masih ada P plus 2 di penyebutnya. Jadi oke, saya akan mengambil K2. Nah, K2 ini kan berarti tadi ya, limit dari P mendekati min 2 untuk P plus 2 kuadrat ya. Sorry, ya ini P plus 2 kuadrat dikalikan FP-nya ya. Maka ini adalah ya ini kan berarti tinggal limit dari P mendekati min 2, P kuadrat plus 2 per P plus 1 ya. Ini kalau saya masukkan min 4 tambah 2, 6. Min 2 plus 1, min 1 gitu ya. Min 6 ya, seperti sama, ya kan? Min 6. Jadi di sini min 6. Oke, nah K3 itu adalah sama seperti mencari, kalau Anda perhatikan di sini tadi ya, ini ya. Ya kan? Karena sekarang ya, kalau misalnya saya ambil M-nya 2, maka di sini KN 1 P plus AN kuadrat plus KN 2 P plus AN. Ya, pangkat 1 ya. Ya, pangkat 1, maka di sini KN 2 yang saya cari. Iya, betul. Oh iya, sorry, saya perlu koreksi di sini ya, meskipun saya dekomposisi ini ya, tapi sebenarnya ketika saya terapkan ini, saya mengalihkan tetap ke, mohon maaf ya, jadi ini saya agak rancu di sini. Saya mengalihkan tetap ke F-nya ya, bukan ke H-nya saja, karena kan F-nya adalah fungsi aslinya ya. Jadi ini harus saya ganti deh. Yang H tadi hanya untuk memudahkan saya aja, tapi di sini tetap adalah F ya. F ya, F gitu ya. Ini terus seterusnya ya. Saya mohon maaf, jadi saya koreksi ya. Di sini saya koreksi. Oke. Ini adalah F. Ini F. Ini F. Ini F. Oke. Nah, sekarang berarti K3 itu saya menggunakan metode yang sama seperti mencari KN2 ya. Saya ambil limitnya sama, limit P mendekati min 2 dari, saya turunkan sekali ya, dari turunan ini. Dari D per DP dari P plus 2 kuadrat mengalihkan FP. Nah, FP-nya tadi kan adalah ini, kalau saya kalikan P plus 2 kuadrat, jadi ini adalah turunan
turunan dari P kuadrat plus 2 per P plus 1. Ya, seperti ini ya. Ini turunannya apa ya? Oke, ini kalau saya turunkan, ini kan jadi 2P gitu ya. 2P per P plus 1 ya, min P kuadrat plus 2 per P plus 1 kuadrat, gitu ya. Nah, ini kan kalau saya langsung masukkan 2P-nya saya jadi min 4 per min 2 plus 1, min 1 gitu ya. Min, nah ini adalah min 2 dikuadratkan jadi 4. Sorry. Ya. Min 2 dikuadratkan kan jadi 4. Tambah 2, 6. Jadi ini min 6 per, ini jadi 4 ya. Min 2 ditambah 1 jadi min 1 dikuadratkan jadi plus 1. Ini kan jadi 4 kurang 6. Ini min 2. Benarkah tadi hasilnya min 2? Iya, betul ya. Jadi dengan demikian maka kita sudah buktikan keampuhan metode ini ya. Oke, saya kira you can grasp my point ya. Anda bisa memahami yang ingin saya tunjukkan. Mungkin saya sampai sini dulu. Jadi dengan demikian maka saya menutup pembahasan mengenai kuliah transformasi Laplace sampai sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.